Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4. Pada video ini kami akan mempresentasikan aplikasi IDA Idostore, yaitu aplikasi katalog produk berbasis Android yang dikembangkan sebagai tugas ujian tengah semester pada mata kuliah pemrograman perangkat bergerak. Pada pengembangan aplikasi ini, setiap anggota kelompok memiliki tugas masing-masing. Hilya bertanggung jawab dalam perancangan UI/UX, pembuatan halaman about, implementasi fitur logout, serta penyuntingan video presentasi. Rido bertugas mengembangkan halaman beranda sebagai halaman utama aplikasi. Saidi bertanggung jawab dalam pembuatan splash screen dan pengelolaan repositori Git. Ahyat mengembangkan halaman login. Sebelum pengembangan aplikasi dilakukan, kami terlebih dahulu membuat rancangan UI/UX menggunakan Figma. Desain ini digunakan sebagai acuan dalam pembuatan tampilan aplikasi agar memiliki antarmuka yang konsisten, mudah digunakan, dan memberikan pengalaman pengguna yang baik. Setelah proses desain selesai, tampilan aplikasi diimplementasikan menggunakan XML pada Android Studio. Pada bagian pertama terdapat halaman splash screen. Splash screen ini merupakan tampilan awal ketika aplikasi pertama kali dijalankan. Pada layout ini, saya menggunakan constraint layout sebagai layout utama dengan background berwarna ungu muda. Di dalamnya terdapat linear layout untuk mengatur posisi komponen agar berada di tengah layar secara vertikal. Kemudian terdapat komponen image view yang digunakan untuk menampilkan logo aplikasi dengan mengambil gambar dari drawable, serta text view yang menampilkan nama aplikasi yaitu IDA Idostore dengan ukuran dan warna yang sudah disesuaikan. Selanjutnya, pada bagian Kotlin terdapat splash activity yang mengatur proses perpindahan halaman. Pada fungsi onCreate, activity akan dijalankan pertama kali dan memanggil layout splash menggunakan setContentView. Kemudian, terdapat handler dengan postDelayet yang berfungsi memberikan jeda sebelum berpindah halaman. Pada aplikasi ini diberikan waktu 1500 milidetik atau sekitar 1,5 detik. Setelah waktu tersebut selesai, program menjalankan intent untuk membuka halaman login activity. Fungsi finish digunakan agar halaman splash tidak muncul kembali ketika pengguna menekan tombol kembali. Selanjutnya, terdapat halaman login yang digunakan sebagai halaman awal sebelum pengguna masuk ke aplikasi. Pada layout ini, saya menggunakan constraint layout untuk mengatur posisi setiap komponen. Tampilan login terdiri dari logo aplikasi, nama store, input username, input password, dan tombol masuk. Untuk bagian input, saya menggunakan komponen text input layout dan text input edit text dari material design agar tampilan input lebih modern. Pada password juga ditambahkan fitur password toggle sehingga pengguna dapat melihat atau menyembunyikan password. Kemudian terdapat material button sebagai tombol masuk dengan desain rounded menggunakan corner radius agar tampilan lebih sesuai dengan konsep aplikasi. Pada bagian Kotlin, login activity berfungsi untuk mengatur proses login pengguna. Pertama, komponen yang ada pada halaman login dihubungkan dengan kode menggunakan FindViewById sehingga input username, password, dan tombol login dapat digunakan dalam program. Selanjutnya, terdapat fitur hopper pada tombol login. Ketika kursor berada di atas tombol akan mengalami efek animasi membesar menggunakan fungsi animate agar tampilan lebih interaktif. Pada saat tombol ditekan, program mengambil nilai username dan password yang dimasukkan pengguna menggunakan text to string. Kemudian dilakukan pengecekan kondisi. Jika input kosong, program akan memberikan pesan error agar pengguna mengisi data terlebih dahulu. Setelah itu, program membandingkan data yang dimasukkan dengan username dan password yang sudah ditentukan secara lokal. Jika data benar, maka akan muncul notifikasi login berhasil dan pengguna diarahkan ke halaman dashboard menggunakan intent. Jika username atau password salah, program akan memberikan pesan error pada bagian yang tidak sesuai. Untuk menampilkan setiap produk pada dashboard, saya membuat layout khusus menggunakan card view. Card view digunakan agar setiap produk memiliki tampilan berbentuk kartu dengan sudut yang melengkung dan bayangan sehingga terlihat lebih modern. Di dalam card view terdapat image view untuk menampilkan gambar produk, text view untuk nama produk, kategori produk, dan harga produk. Layout ini nantinya digunakan oleh recycler view sebagai template yang akan diulang secara otomatis sesuai jumlah data produk
produk yang tersedia. Pada bagian produk adapter, file ini berfungsi sebagai penghubung antara data dengan tampilan item yang sudah dibuat sebelumnya. Produk adapter merupakan recycler view adapter untuk mengatur bagaimana data ditampilkan satu persatu ke dalam recycler view. Di dalam produk view holder terdapat proses mengambil komponen dari item layout seperti gambar produk, nama, kategori, dan harga agar bisa diisi menggunakan data yang tersedia. Fungsi onCreate View Holder digunakan untuk membuat tampilan item produk dengan mengambil layout item produk card yang sudah dibuat. Kemudian, pada fungsi onBind View Holder, data produk dimasukkan ke masing-masing komponen. Nama produk dimasukkan ke text view, kategori dan harga ditampilkan, sedangkan gambar produk dimasukkan melalui image view. Fungsi getItemCount digunakan untuk menentukan jumlah data yang akan ditampilkan sesuai jumlah produk pada list. Selain itu, terdapat fungsi update data yang digunakan saat pengguna memilih kategori. Fungsi ini mengganti data lama dengan data baru, kemudian memperbarui tampilan recycler view menggunakan notify data set changed. Setelah berhasil login, pengguna diarahkan ke halaman dashboard sebagai halaman utama aplikasi. Pada halaman ini terdapat beberapa bagian utama. Bagian atas merupakan header yang berisi logo aplikasi sebagai identitas dari store. Kemudian terdapat bagian kategori yang memungkinkan pengguna memilih jenis produk yang tersedia seperti game, fashion, elektronik, dan makanan. Kategori dibuat menggunakan tombol dengan desain rounded agar lebih menarik. Selanjutnya, terdapat recycler view yang digunakan sebagai tempat menampilkan daftar produk secara dinamis dalam bentuk card. Penggunaan recycler view membuat tampilan produk lebih fleksibel karena data dapat ditampilkan dalam jumlah banyak. Pada bagian bawah terdapat button navigation yang berisi menu beranda, tentang, dan keluar untuk membantu pengguna berpindah fitur dalam aplikasi. Pada bagian Kotlin, dashboard activity berfungsi untuk mengatur data dan interaksi yang ada pada halaman dashboard. Pertama, recycler view diatur menggunakan grid layout manager dengan jumlah 2 kolom agar produk dapat ditampilkan dalam bentuk grid. Kemudian, dibuat sebuah list produk yang berisi data nama produk, kategori, harga, dan gambar. Data ini digunakan sebagai sumber tampilan produk pada aplikasi. Setelah data tersedia, produk adapter digunakan untuk menghubungkan data produk dengan recycler view, sehingga setiap produk dapat ditampilkan pada cart. Selanjutnya, terdapat tombol kategori yang digunakan untuk melakukan filter produk. Ketika pengguna memilih kategori tertentu, program akan memanggil fungsi filter kategori dan hanya menampilkan produk sesuai kategori yang dipilih. Pada fungsi filter kategori terdapat proses update data pada adapter dan perubahan warna tombol untuk menunjukkan kategori yang sedang aktif. Selain itu, terdapat fitur navigasi ke halaman tentang menggunakan intent, serta fitur logout menggunakan alert dialog untuk memberikan konfirmasi sebelum pengguna keluar dari aplikasi. Jika pengguna memilih ya, aplikasi akan kembali ke halaman login dan halaman dashboard ditutup menggunakan finish agar tidak bisa kembali dengan tombol back. Selanjutnya, terdapat halaman tentang kami yang berfungsi untuk memberikan informasi mengenai aplikasi dan kelompok pembuat. Pada layout ini, saya menggunakan linear layout sebagai pengatur susunan komponen secara vertikal. Bagian atas terdapat header yang berisi logo aplikasi. Informasi utama ditampilkan menggunakan beberapa card view agar setiap bagian terlihat lebih terstruktur. Terdapat card tentang toko yang menjelaskan identitas Ida Ido Store, kemudian terdapat bagian visi dan misi sebagai tujuan dari aplikasi. Selain itu, terdapat card anggota kelompok yang menampilkan informasi pembuat aplikasi. Pada bagian bawah, terdapat navigasi yang sama seperti dashboard untuk memudahkan pengguna kembali ke halaman sebelumnya atau menggunakan fitur lainnya. Pada bagian Kotlin, About berfungsi untuk mengatur interaksi pada halaman tentang kami. Pertama, layout halaman dihubungkan dengan activity menggunakan set content view. Kemudian, komponen tombol pada button navigation diambil menggunakan find view by ID. Pada tombol home diberikan fungsi klik yang akan mengarahkan pengguna kembali ke dashboard activity menggunakan intent. Setelah berpindah halaman, fungsi finish digunakan agar halaman about tidak tersimpan di riwayat sebelumnya. Kemudian, terdapat fitur logout pada tombol keluar. Sebelum keluar dari aplikasi, program menampilkan alert dialog sebagai konfirmasi kepada pengguna. Jika pengguna memilih ya, aplikasi akan kembali ke halaman login activity dan halaman sebelumnya ditutup menggunakan finish, agar pengguna tidak dapat kembali ke dashboard menggunakan tombol back.
Saat aplikasi dijalankan, pengguna akan terlebih dahulu melihat splash screen sebagai tampilan pembuka aplikasi. Pengguna mencoba menekan tombol login tanpa mengisi username dan password. Hasil yang diperoleh adalah sistem menampilkan pesan username wajib diisi. Pada percobaan kedua, username diisi tetapi kolom password dikosongkan. Sistem menampilkan pesan password wajib diisi. Percobaan ketiga, pengguna memasukkan username yang benar tetapi password yang salah. Hasil yang diperoleh adalah sistem menampilkan pesan password salah. Pada percobaan keempat, pengguna mencoba memasukkan username dan password yang salah. Hasil yang diperoleh adalah sistem menampilkan pesan username salah dan password salah. Percobaan kelima, pengguna memasukkan username dan password yang benar. Hasil yang diperoleh adalah sistem menampilkan pesan login berhasil. Pada halaman beranda tersedia fitur filter kategori, yaitu semua, game, fashion, elektronik, dan makanan. Pada halaman tentang menampilkan informasi tentang toko, visi dan misi, serta daftar anggota kelompok pengembang aplikasi. Selanjutnya dilakukan percobaan fitur logout. Ketika tombol logout dipilih, pengguna berhasil keluar dari aplikasi dan diarahkan kembali ke halaman login.